Enjoy your day, feel the vibe. Grateful for this beautiful life, a gift from above, pure and true, wrapped in love, just for you. Enjoy your day, feel the vibe. The world is waking, full of grace. Every moment holds its place. This is your beautiful day. Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Herdianto Purba. Nah teman-teman, pada VT kita yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana awal tahun kita harus membuat goal setting, mengatur waktu, kemudian membangun tim kerja kita, dan kemudian bagaimana seorang leadernya harus mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab seorang leader itu. Ya, sebenarnya ada dua hal yang paling penting bagaimana fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab leader itu dalam mengembangkan timnya agar bisa nanti mencapai tujuannya. Yang pertama itu adalah bagaimana seorang leader harus bisa memotivasi tim kerjanya untuk bisa mencapai goals tersebut, ya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana leader mengembangkan anak buahnya. Meskipun dalam pengembangan itu banyak bentuk-bentuknya, ya. Bisa berbentuk coaching, counseling, mentoring, delegating, atau mungkin training dan sebagainya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang leader juga harus bertanggung jawab untuk mengembangkan anak buahnya, ya. Dalam hal apa? Antara lain misalnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau training-training, teman-teman. Tapi tentu saja training-training atau pelatihan ini tidak selalu dilakukan oleh seorang leader, tapi bisa juga dilakukan oleh internal trainer bagian SDM yang memang dikhususkan untuk mendevelop atau mengembangkan SDM yang ada, gitu ya. Nah, leader juga bisa karena memang dia adalah user dari anak buahnya semua, sehingga dia paling tahu sebenarnya anak buahnya harus diapakan dalam hal pengembangannya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin mau berbagi juga bahwa untuk memberikan pengembangan kepada anak buah, yaitu misalnya melalui training, mungkin Anda tidak memiliki skill khusus, gitu ya. Beda halnya dengan trainer atau internal trainer yang ada di perusahaan. Nah, untuk itu teman-teman, saya ingin membantu teman-teman para leader yang juga sering diminta untuk memberikan pelatihan, mengajar kepada tim kerjanya, selain di internal trainer tentunya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi teman-teman pengalaman-pengalaman saya selama 24 tahun sebagai trainer. Mungkin ini juga bisa menjadi referensi kita, ya. Mungkin pengalaman-pengalaman selama menjadi trainer itu banyak asam garamnya, gitu ya. Bagaimana supaya pelatihan kita itu benar-benar mengena, ya, bermanfaat dan efektif bagi peserta training kita. Dalam hal ini kalau Anda sebagai atasan, tentu sebagai trainer bagi anak buah Anda atau SDM Anda, gitu ya. Nah, buku ini menceritakan tentang mulai dari awal sampai akhir, ya. Bagaimana kita merancang suatu training, kebutuhannya seperti apa, kemudian bagaimana kita mendesain suatu materi, metodologi pembelajarannya dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana membuat slide supaya menarik. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Jadi banyak cerita-cerita yang saya sampaikan di sini. Nah, contoh membuat slide kayak gini kurang efektif, harusnya seperti apa, ya. Nah, membuka materi training seperti apa supaya menarik, membuat slide, dan kemudian merancang atau menutup suatu training itu supaya benar-benar mengena dan sesuai dengan harapan Anda tentunya. Buku ini saya tuliskan, teman-teman, buat Anda yang berminat, silakan saja hubungin kita, ya, melalui DM boleh, ya. Harganya nggak mahal-mahal kok, cuma 70.000. Anda nggak perlu belajar dari nol lagi. Anda bisa baca buku ini dan kemudian Anda bandingkan dengan pengalaman Anda, lalu Anda bisa memperbaiki diri untuk terus bisa mengembangkan dan mengajarin anak buah Anda supaya menjadi lebih bagus-bagus dan kemudian bisa mencapai tujuan-tujuan yang Anda harapkan, ya. Buku ini baru terbit akhir tahun 2025 kemarin, ya.
dan banyak juga referensi-referensi dari kalangan-kalangan HRD expert dan kemudian konsultan-konsultan ya. Mungkin nanti Anda bisa baca pendapat mereka juga tentang buku ini gitu ya. Harganya cuma 70.000, jadi jangan merasa bahwa 70.000 adalah suatu hal yang mahal. Ini adalah suatu investasi buat kita semua. Oke, teman-teman, mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat buat kita semua. Harganya cuma 70.000. Yang minat silakan DM saya saja. Oke, terima kasih. Salam sukses buat kita semua.